Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifah dengan NIM 2122015. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS yang satunya materi pembelajaran fikih yang di sini akan membahas tentang sumber hukum Islam muhtafaq dan muhtam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat sekali ya walaupun hari sudah siang. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berdoa, Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu pada hari ini, yaitu Isna Fadila hadir Bu, Novia Putri Mimanda hadir Bu, Desi Andriani hadir Bu, Laila Azmi hadir Bu, Delvia Putri hadir Bu, Askia Mutia sakit, Bu. sakit. Baiklah, jika anak-anak Ibu tadi seperti Askia Mutia tadi yang tidak dapat hadir, semoga di minggu depan dia diberikan kesehatan dan melakukan proses pembelajaran semestinya. Ya, Bu. Baiklah, masuk kita pada pembahasan kita pada kali ini adalah tentang sumber hukum Islam muttafaq dan muhtalaf. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam, yang dimana sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu muhtalaf atau sumber hukum yang disepakati dan muhtalaf yaitu sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, di sini dapat Ibu jelaskan bahwa muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang telah disetujui dan itu merupakan bentuk rujukan dari berbagai para ulama, yang dimana sumber hukum muttafaq ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Baiklah, di sini kita akan membahas sumber hukum muttafaq yang pertama, yaitu adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini adalah secara bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk disampaikan kepada umatnya melalui perantara malaikat Jibril. Yang dimana unsur-unsur yang ada di dalam Al-Quran di sini yaitu meliputi adanya tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan riwayat dan cerita. Selanjutnya masuk kita kepada Al-Quran dalam penetapan hukum. Al-Quran dalam penetapan hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak memberatkan, kemudian meminimalisir beban, yang ketiga berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Maksud tidak memberatkan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, yang dimana Allah itu memberikan cobaan atau ujian kepada manusia itu karena manusia itu akan sanggup menjalani ujian tersebut. Kemudian yang kedua adalah minimalisir beban. Maksudnya di sini adalah keringanan dalam melaksanakan seperti ibadah dengan jamak dan qasar
ketika dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Maksud berangsur-angsur dalam penetapan hukum di sini adalah Allah mengharapkan yang seperti contohnya yaitu Allah mengharamkan minuman atau minuman keras dan judi yang semulanya itu adalah diperbolehkan di zaman terlebih dahulu. Kemudian setelah turunnya Al-Quran maka berangsur-angsur dan penetapan hukum itu menjadi haram. Yang kedua yaitu hadis. Hadis di sini adalah yang berarti secara bahasa adalah dekat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir atau ketetapan. Nah, di sini hadis ini dibagi menjadi tiga yaitu qauliyah atau perkataan, kemudian fi'liyah atau perbuatan, dan takrir atau ketetapan. Tiga yang tadi yaitu yang pertama qauliyah, perkataan, fi'liyah atau perbuatan, takrir atau ketetapan. Jadi maka dari qauliyah di sini adalah perkataan yang dimana adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kemudian sedangkan fi'liyah di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan takrir di sini adalah ketetapan yang dimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika melihat para sahabat dan sikap tersebut Nabi mendiamkannya. Lanjut, masuk kita kepada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir, yaitu menetapkan atau menguatkan Al-Quran. Yang dimana fungsi bayan takrir di sini, hadis itu memberikan ketetapan atau menguatkan hukum-hukum yang sebelumnya belum jelas di dalam Al-Quran. Kemudian adalah bayan at-tasyrik, yaitu menetapkan hukum yang tidak jelas, yang dimana hadis ini memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global. Masuk kita kepada fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan
kias dalalah, kias sahbat, dan kias aduan. Lanjut, masuk kita kepada hukum yang kedua, yaitu sumber hukum yang kedua yaitu muqatalaf, yang dimana tadi hukum yaitu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, muqtalaf ini dibagi pula menjadi 7, yaitu yang pertama adalah ihtisab, yang kedua adalah ihtisab, yang ketiga maslalah mursalah, yang keempat adalah urf, yang kelima adalah za'atul izariyah, yang keenam adalah sya'ur man qablana, dan yang ketujuh adalah mazhab sahani. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari sumber hukum tersebut. Jadi sumber yang pertama yaitu adalah ihtisan. Ihtisan di sini adalah menganggap baik. Kemudian ihtisan ini memiliki unsur yaitu seperti kias kafi atau kias jadi. Kemudian hukum kulli atau umum, hukum juz kepada hukum juz atau khusus. Selanjutnya yaitu istishab, yang berarti menemani atau menyertai. Nah, istishab di sini dibagi pula menjadi 4, yaitu istishab al-adam, kemudian istishab umum, kemudian istishab syara', dan kemudian istishab keadaan ijma' atau suatu hukum. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah manfaat yang dilepaskan, yang dimana prinsip hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat umum kepada masyarakat yang tidak didukung oleh dalil syarat yang spesifik, namun sejalan dengan tujuan syariat secara umum untuk menjaga 5 tujuan agama, yaitu akal, jiwa, keturunan, dan harta.
Ibu, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu muktafaq. Apa muktafaq? Ialah hukum Islam yang merujuk pada sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan mukhtalaf ialah hukum yang diperselisihkan dalam hukum Islam, yaitu hukum yang tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Iya Ibu, cuma itu Ibu. Nah, beri aplaus kepada teman-teman. Jadi dapat Ibu perkuat bahwa sumber hukum Islam itu kan dibagi menjadi dua, yaitu muttafaq dan mukhtalaf, yang dimana muttafaq ini adalah sumber hukum yang disepakati seperti Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad. Kemudian mukhtalaf ini adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati seperti tadi i'tisab, istiqsaq, urf, dan sebagainya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan Ananda materi bacaan kepada anak-anak Ibu terkait sumber hukum Islam ini, dan di mana anak-anak Ibu akan membuat resume terkait tersebut, dan di minggu depan Ibu akan memeriksa resume dari anak-anak Ibu tersebut. Baik, Bu. Mungkin sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.